Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tidak terasa ya, waktu bergerak dengan begitu cepat ya, dan pada kali ini nanti kita bertemu di kelas ya. Nanti pada mata kuliah personal branding ya, teman-teman ingat itu pada hari apa ya? Saya lihat catatannya di sini adalah pada hari Kamis tanggal 12.30 ya. Meskipun dalam kondisi di ruang personal branding itu di ruang 27 di lantai 3 dan teman-teman semuanya di gedung satu tentunya. Em, saya harap meskipun bukan meskipun ya, tapi ini kita harus sambut dengan gembira bahwa kuliah perdana kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, justru teman-teman harus sangat semangat, dan saya juga sebelum hadir di kelas saya sangat semangat untuk nyapa teman-teman semuanya. Meskipun ini record ya, tapi ini bisa teman-teman semuanya simak ya. Karena memang nanti kita tinggal diskusi di kelas, dan teman-teman semuanya terkait dengan personal branding ini adalah mata kuliah yang cukup menarik ya, yang perlu kita apa namanya pelajari untuk bagaimana kita bisa memberikan suatu informasi yang benar tentang apa yang kita tawarkan. Tentunya ada beberapa strategi yang perlu dan harus kita apa namanya senantiasa pelajari ya. Oke, teman-teman semuanya, berdasarkan saya izin share screen ya, RPS yang em, apa namanya telah ditetapkan sebelumnya bahwa pada kesempatan ini kita akan ya mengenalkan eh, terkait dengan personal branding itu apa, dan tapi sebelumnya teman-teman semuanya kami akan memberikan outline tentang materi ini ya, supaya nanti teman-teman ada persiapan dan nanti bisa diskusi lebih lanjut di kelas gitu ya teman-teman semuanya. Oke, saya akan hadirkan apa namanya slideshow ini ya teman-teman, sebentar saya coba. Iya, ini mungkin jelas ya bagi teman-teman semuanya. Oke, em, ya, oke. Nah, ini teman-teman semuanya terkait dengan personal branding ini, eh, ya mata kuliah yang cukup em, penting ya untuk teman-teman bisa kaji, karena ini memang bagaimana kita memberikan suatu brand ya tentang apa namanya informasi yang kita berikan. Tentunya ketika mungkin Anda bisa melihat karakter-karakter yang cukup kuat untuk membangun brand gitu ya, tapi itu ada rahasianya ya. Tentunya kita harus sabar dulu tentang apa yang akan kita pelajari ya. Dan teman-teman semuanya di sini ya terkait dengan kehadiran teman-teman harus ingat bahwa minimal ya dalam satu perkuliahan, paket perkuliahan tentunya, ini hari Kamis ya teman-teman, betul ya, pada hari Kamis ini eh, iya ya hari Kamis tentang personal branding. Tentunya catat tanggalnya ya, hari Kamis nanti jam 12.30 di ruang 27 lantai 3 ya. Nah, evaluasi eh, ya UTS dan tugas ya nanti apa namanya bisa kita lihat di RPS ya nanti, dan kita akan bahas di kelas itu ya. Oke, sekarang saya ingin ya setidaknya membekali persiapan apa yang harus kita nanti akan kita pelajari ya, untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan personal branding ini secara baik dan tepat guna gitu ya. Dimana nanti pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang konsep dasar personal branding, tentang definisi, tujuan, manfaat, ya, literatur dasar ya tadi berkaitan dengan guidance book of personal branding itu. Dan yang kedua tentunya terkait dengan
teknik self assessment ya terkait dengan analisis nilai dan keunikan diri ya tentang studi kasus dikaitkan dengan studi kasus digital planner. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang strategi konten ya, storytelling ya. Tentunya pernah dengar ya storytelling ya. Jadi storytelling itu adalah bagaimana kita bisa menarasikan from time to time tentang diri kita secara utuh dan tidak terekayasa dengan sendirinya gitu ya. Ini lebih natural gitu ya. Ini bagaimana kita juga bisa menuangkan di beberapa platform digital ya, bisa kita kenal mungkin dengan LinkedIn ya, Instagram ya, YouTube dan yang lainnya tentang nanti kita akan analisis terkait dengan platform digital tersebut. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana teknik public speaking ini ya, tentunya gestur juga perlu kita pelajari ya, bahasa tubuh, komunikasi efektif itu seperti apa, dan simulasi presentasi seperti apa. Dan memang ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan communication integrated marketing yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa menggunakan semua platform ya, artinya uh, bisa memilih platform mana yang paling efektif untuk bagaimana kita menjadi lead magnet untuk ke pasar kita gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman semuanya ini ya, pertemuan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membedakan ya, how to distinguish ya between promotion in traditional and in digitally era ya. Jadi kita akan belajar tentang perbandingan metode promosi secara tradisional dan digital gitu ya. Nah ini kita juga untuk bisa memahaminya kita akan disajikan melalui studi kasus promosi ya, strategi peningkatan brand awareness gitu ya. Dan selanjutnya key performance indicator ya, pengukuran KPI, sebagaimana kita bisa menganalisis sejauh mana eh, apa namanya personal branding ini efektif gitu ya. Sebagaimana kita lihat juga melalui alat analitik digital ya, tentunya kita bisa mengevaluasi dan monitoring kinerja ya, tentang bagaimana kita bisa menganalisis feedback ya. Selanjutnya berkaitan dengan sebagai pengembangan sikap profesional ketika kita bisa mengaplikasikan personal branding yang nanti mempunyai suatu reputasi yang unggul. Kita juga harus punya etika dalam bisnis dan juga tentunya didukung oleh konsistensi dan integritas dalam membangun branding gitu ya. Nah, selanjutnya setelah UTS kita juga akan belajar tentang konsep manajemen merek gitu ya, ini sangat penting, dan juga strategi manajemen yang menyertainya gitu ya, terkait dengan bagaimana kita juga bisa mengintegrasikan teori manajemen dalam personal branding ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, next ya. Nah pertemuan selanjutnya juga nanti setelah UTS kita akan belajar strategi brand positioning, diferensiasi merek terkait dengan studi kasus keunggulan bersaing gitu ya. Um, the last but not least, kita juga akan apa namanya belajar tentang bagaimana teknik komunikasi efektif ya, terintegrasi melalui komunikasi pesan gitu ya. Um, dan ini yang sangat perlu kita apa namanya pelajari gitu ya, secara uh, komprehensif tentang bagaimana teknik komunikasi efektif itu gitu ya. Nah tentunya kita juga akan belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi ya, keterampilan bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif ya, dan bagaimana kita juga bisa manage media sosial ya. Jadi ini mungkin pemahaman lebih lanjut kita akan lakukan studi kasus tentang penerapan dari komunikasi digital ya. Nah ini selanjutnya juga kita
bagaimana mengaitkan hubungan antara komunikasi efektif dan personal branding ya, terkait dengan perumusan strategi komunikasi, analisis dampak pesan dan referensi komunikasi pemasaran ya teman-teman semuanya. Itu outline yang um, perlu kita apa namanya garis bawahi ya. Mungkin ada sedikit salah ketik nanti saya akan perbaiki. Nah ini tapi ini tentunya teman-teman semuanya, um, the last but not least kita setidaknya pada video ini gitu ya kita bisa mengenal apa itu makhluk gitu ya makhluk dalam tanda kutip personal branding ini ya teman-teman. Uh, jadi dari definisi personal branding ini tentunya merupakan suatu proses ya. Jadi proses itu adalah step by step. Anda mungkin juga pernah mengenal value change ya. Value change ini memang suatu komponen aktivitas yang sangat penting yang harus kita lalui untuk bagaimana kita mendapatkan suatu goal ya. Jadi proses ini dalam artian membangun citra diri yang unik yang bisa menimbulkan kesan positif di mata publik gitu ya teman-teman. Nah ini bagaimana pentingnya personal branding ini tentunya uh, untuk menentukan bagaimana sih seseorang ini dikenal ya dalam lingkungan profesional dan sosial gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini juga kita harus tahu contohnya gitu ya untuk apakah penting itu personal branding itu ya teman-teman. Tentunya kita harus lihat contoh misalkan contoh tokoh dengan personal branding yang kuat misalkan ya. Salah satunya adalah Oprah Winfrey, ya, Elon Musk dan Gary Vaynerchuk gitu ya sebagai studi kasus pada pertemuan yang berbahagia ini ya tentang misalkan Oprah ya pernah dengar mungkin ya teman-teman ada acara di televisi ya terkait dengan Oprah Winfrey gitu ya jadi dia sebagai ikon inspirasi dan media ya ciri khasnya ini dikenal sebagai ratu talk show gitu ya. Jadi Oprah Winfrey ini membangun citra sebagai pembawa acara yang penuh empati ya, inspiratif dan mendukung pertumbuhan pribadi. Nah, ini yang menjadi hal yang dibutuhkan tentunya untuk banyak orang gitu ya. Sehingga ini jadi lead magnet gitu ya. Nah, ini karena memang fokusnya harus jelas ya, teman-teman semuanya ini Oprah Winfrey ini fokus pada kisah-kisah manusia yang emosional dan transformatif gitu ya. Jadi membangun kepercayaan dengan audiensnya ini ya sangat penting sekali teman-teman untuk bagaimana kita membangun branding, personal branding yang kuat ya. Di sini bahwa Oprah Winfrey ini mendirikan uh, ya semacam ya untuk memperkuat brandnya gitu ya. Jadi mendirikan Oprah Winfrey Network gitu ya sebagai figur media yang kuat gitu ya. Jadi di sini tentunya strategi personal branding yang diterapkan Oprah Winfrey ini yang pertama adalah konsistensi dalam nilai gitu ya teman-teman. Uh, Membantu orang lain pemberdayaan dan kesuksesan pribadi gitu ya. Nah ini cukup ya menarik gitu ya. Dan juga perlu adanya keaslian atau authenticity ya. Jadi selalu menampilkan keautentikan dari sisi emosional dan tulus dalam setiap wawancara gitu ya. Nah ini yang perlu kita mungkin mudah-mudahan menjadi insight bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya ada diversifikasi media gitu ya. Dari ini dia dia bisa mendiversifikasi media dari mana acara ini terkait dengan dari acara TV ya ada juga yang lainnya terkait dengan buku majalah hingga dia masuk juga ke platform digital gitu ya. Nah ini juga ada tokoh kontroversial ya yang memang beliau Elon Musk gitu ya. Anda tahu sendiri ya dia memang di branding sebagai tokoh visioner dan inovator teknologi ya dengan dia sebagai CEO Tesla ya juga SpaceX ya Neuralink dan X Twitter yang dikenal sebagai pemimpin dengan
Ya katanya sih dengan visi besar gitu ya di masa depan. Tokoh kontroversial ini menampilkan diri sebagai risk taker dan uh, problem solver ya untuk isu global ya, terkait dengan energi terbarukan dan eksplorasi luar angkasa misalkan yang jadi sering membuat pernyataan kontroversi di Twitter yang membuat citranya sebagai pemimpin yang tidak konvensional. Jadi strategi yang diterapkan beliau adalah menerapkan strategi berani mengambil risiko gitu ya, menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari inovasi. Ya, jadi ada juga keunikan jadi ekstrinsik dan unik. Jadi untuk bisa menarik perhatian publik dengan ide-ide ambisius misalnya kolonisasi di Mars gitu ya. Cukup ambisius dan memang di luar nalar gitu ya. Ya out of the box ya kayak gitu ya. Jadi tetapi di sini dengan penuh kontroversi ya beliau juga ya saat ini juga dikenal sebagai tokoh yang mendukung uh, Zionisme ya Israel gitu ya. Nah ini mungkin sisi lain dari beliau. Tetapi di sini juga kita harus bisa menarik perhatian bahwa dia bisa menarik engagement dengan audiens gitu ya menggunakan Twitter secara aktif ya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan publik gitu ya. Satu lagi ada Gary Vaynerchuk gitu ya. Gary Vaynerchuk ini berkaitan dengan ya kajian personal branding ini sebagai ahli marketing dan digital entrepreneur gitu ya. Nah, jadi dia eh, mencirikan diri sebagai seorang pengusaha ya, seorang investor dan pembicara motivator yang membangun brand melalui konten digital gitu ya dan media sosial. Jadi menyebarkan tips bisnis gitu ya, menyebarkan ya motivator ya sebagai motivasi dan strategi pemasaran digital melalui eh, podcast ya, YouTube dan Instagram. Jadi dia juga Gary Vaynerchuk juga menulis buku tentang personal branding dan digital marketing seperti Crushing It. Nah, ini juga menarik untuk kita baca ya. Ini bisa menjadi buku yang mungkin saya akan mungkin Anda cari referensi tentang dikasih tugas tentang buku personal branding yang dibuat oleh Gary Vaynerchuk ya dirangkum. Nah itu sangat penting untuk bagaimana kita bisa menarik insight dari beliau gitu ya. Nah, jadi itu jadi strategi personal brandingnya tentunya beliau konsisten dalam konten ya. Jadi posting video dan artikel setiap hari di berbagai platform digital gitu ya. Nah ini bagaimana sih kita supaya uh, konsisten gitu kan. Tentunya mungkin kita harus punya tim yang senantiasa tim itu bergerak ya kaitannya dengan proses dari personal branding itu memang ada step-step untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa mendapatkan atau menawarkan value yang untuk nanti bisa di catch apa di diterima oleh pelanggan kita gitu ya sehingga kita bisa mengcapture value juga dari customer kita ya. Jadi terkait dengan kembali dengan tokoh apa namanya Gary Vaynerchuk ini dia lebih uh, real gitu ya dan transparan. Jadi dia tidak takut berbicara kasar atau memberikan pendapat jujur tentang bisnis dan marketing gitu ya. Nah, tentunya yang paling penting the last but not least membangun komunitas ini sangat penting sekali untuk bisa berinteraksi langsung dengan followernya gitu ya dan memberikan nilai melalui edukasi gratis. Jadi insight yang bisa kita ambil dari bagaimana kita ya melihat dari tiga tokoh ini adalah bahwa personal branding yang kuat dengan pendekatan berbeda tentunya ya dari setiap orang. Jadi kalau Oprah Winfrey gitu ya berfokus pada empati dan inspirasi melalui media gitu ya. Elon Elon Musk gitu ya branding sebagai visioner teknologi dan inovator radikal.
dan Gary Vaynerchuk ini menggunakan konten digital untuk membangun reputasi di dunia bisnis. Nah, tugas Anda sekarang di kelas ya, tolong carikan tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Dan tokoh ini Anda ungkapkan dia memiliki personal branding yang kuat ini fokusnya karena di mana gitu ya. Ya, misalkan kalau di Indonesia ya banyak sekali ya ya yang bisa kita lihat gitu ya. Tentunya mungkin ini menjadi tugas di kelas ya nanti. Jadi ketika kita awal masuk kuliah, nah ini jadi kita tugasnya adalah mencari tokoh dengan personal branding yang kuat di Indonesia ya. Nah ini kita cari insight-nya bersama-sama untuk nanti kita juga apa peran kita ya, karena kita juga harus membangun, tentunya PR terbesar kita adalah membangun personal branding yang kuat gitu ya. Nah ini tantangan kita, mudah-mudahan diberi kemudahan ya untuk bagaimana kita bisa membangun personal branding yang kuat gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita lihat, mungkin pernah lihat ini ya, eh, ber siapa ya, tukang sulap ini kakak dulu ya, Deddy Corbuzier ya, ini pendapatan ini sekarang, dia dulu itu sebagai, jadi personal branding itu teman-teman semuanya bukan suatu barang yang, artinya ya tadi udah kita bisa lihat insight tentang personal branding tersebut ya, fokusnya terhadap apa. Tetapi ini merupakan satu rangkaian proses gitu ya. Dimana contohnya di sini ada tokoh ya, pesulap dulunya, yaitu Deddy Corbuzier ya. Tentunya ketika Anda lihat di YouTube perannya, apakah dia masih menjadi seorang pesulap, nah tentunya eh, ini berbeda ya. Jadi di sini dia sebagai seorang YouTuber sekarang ya, teman-teman, dan diawali dengan karirnya itu adalah sebagai apa namanya, sebagai pesulap gitu ya, teman-teman semuanya. Dan ini menjadi catatan khusus bahwa membangun personal branding ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan apa namanya, dia melihat audiens ini merupakan suatu hal di mana audiens sendiri ibaratnya sesuatu yang dinamis, yang perlu kita juga senantiasa memberikan wawasan atau insight-insight tentang diri kita dari waktu ke waktu. Dan kita juga bukan berarti ya udah saya fokus ya, tentunya kita harus fokus, tetapi dalam artian kita bisa mengembangkan lebih lanjut ya. Kalau misalkan di dunia marketing mah ada yang dinamakan cross selling ya. Jadi cross selling itu berawal dari fokus ketika kita setelah produknya booming, nah kita juga bisa menawarkan hal-hal lain yang menjadi out of the box, sehingga akan senantiasa dihadiri atau di supaya apapun yang kita inginkan diamini, dan follower tentunya selalu setia untuk bisa menemani kemanapun kita pergi. Nah inilah sangat pentingnya personal branding, yang contohnya adalah pada sosok Deddy Corbuzier, dimanapun dia pergi ya, tentunya ketika dia masih apa namanya, menggunakan platform digital melalui platform YouTube salah satunya, tentu tidak akan kehabisan follower ya, karena memang di awalnya dia sudah bisa membangun suatu personal branding yang kuat gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman, personal branding yang kuat dari sosok Deddy Corbuzier itu seperti apa? Ya, tolong diskusikan di kelas ya. Oke, teman-teman semuanya, karena memang bulan Ramadan itu kita waktunya ya agak apa ya, lebih singkat, sehingga saya berinisiatif untuk membuat video ini gitu ya, untuk bagaimana nanti teman-teman juga bisa melihat kembali gitu ya, sambil nanti mungkin habis taraweh atau ya, oke, di waktu-waktu senggang untuk bisa nanti kita diskusikan kembali di kelas apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dan ditanyakan gitu ya. Nah, ini terkait dengan personal branding ini ada suatu gambaran apa yang masalah. Jadi bagaimana personal branding yang sukses itu, apa yang diinginkan mereka itu paham terhadap kita gitu ya.
Jadi gambaran apa agar masyarakat atau audiens itu pikirkan tentang seorang itu dibangun dengan jangka waktu yang cukup panjang dan harus konsisten ya. Jadi jangan berubah-ubah gitu teman-teman semuanya ya. Oke, jadi bagaimana you see yourself gitu ya. Nah, ini ada satu di gambar ini ada apa namanya? Irisan gitu ya. Your personal branding ini dibangun dengan bagaimana Anda ingin dilihat, dipahami oleh audiens Anda dan bagaimana orang lain melihat Anda gitu ya dari segi point of view mereka ya. Jadi uh, your brand is berkaitan dengan misi kita gitu ya. Bagaimana uh, visi kita juga bisa dipahami oleh audiens kita dan values tentunya nilai kita ini bisa dipahami juga oleh audiens kita dan selanjutnya adalah berkaitan dengan brand image gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk bagaimana mereka bisa paham terkait dengan kita gitu ya, terkait dengan apa yang kita komunikasikan terhadap audiens kita untuk bisa membentuk personal branding yang kuat gitu ya teman-teman semuanya. Oke, di sini tujuan dan manfaat personal branding tentunya bahwa personal branding ini memang bertujuan untuk membentuk citra diri yang kuat dan berkesan di mata orang lain ya terkait tadi misalkan Oprah Winfrey gitu ya. Terus juga ada contoh yang bagus yang kaitannya dengan Deddy Corbuzier yang awalnya dia sebagai seorang pesulap ya, magician gitu ya. Ini sangat penting yang berkesan ini hal yang sangat mahal gitu ya. Sehingga mereka customer tidak akan pernah bisa mudah untuk bisa melupakan kita ya, terutama dalam bagaimana kita menerapkan profesionalisme dan bisnis ya. Ini memang tujuannya kita garis bawahi. Yang pertama adalah untuk membangun identity ya, personal identity. Jadi membangun identitas personal. Jadi di sini personal branding ini adalah membantu seseorang ini dikenal sebagai ahli atau figur berpengaruh dalam bidang tertentu ya kaitannya dengan tadi uh, Elon Musk misalnya dikenal sebagai inovator teknologi atau Oprah Winfrey sebagai motivator dan ikon media gitu ya. Nah ini juga akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di hadapan customer kita gitu ya. Nah ini manfaat personal branding ini adalah memang akan membuat orang ini lebih percaya kepada individu dengan branding yang kuat dan autentik gitu ya teman-teman. Jadi kredibilitas ini dapat membantu membangun karir, bisnis atau jaringan profesional, juga bisa meningkatkan kesempatan karir dan bisnis ya teman-teman. Ini cukup luar biasa peluangnya ya gitu ya. Jadi personal branding ini ya tentunya ketika kita bisa membangun personal branding dengan baik gitu ya, ini akan bagi teman-teman semuanya akan membuka peluang-peluang ya, efek domino terkait dengan peluang kerja ya, promosi atau kerjasama bisnis. Nah ini tentunya adalah sangat strategis sekali untuk bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita ke depan gitu ya. Misalkan Anda sebagai digital marketer ya dengan branding yang kuat, misalkan Anda bisa bangun itu di LinkedIn ya lebih mudah direkrut oleh perusahaan besar gitu kan nantinya. Oke, jadi ada platform yang memang cukup tepat untuk bagaimana kita bisa mempromosikan kita dengan bagaimana kita juga bisa apa namanya menginformasikan dan membangun insight atau membangun suatu kenangan yang tidak mudah dilupakan. Dan kita tentunya ya bukan karena mungkin di dunia kerja itu kan kita yang butuh kerja gitu ya. Jadi bagaimana dengan personal branding ini perusahaan justru mengejar-ngejar kita gitu ya. Nah saat ini memang angkatan kerja cukup luar biasa ya ketika kita lihat teman-teman semuanya ketika dibuka lowongan kerja misalkan di BTA sendiri gitu ya. Ini ketika kita buka lowongan kerja itu banyak sekali yang melamar. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, ada satu hal yang missing link ya. Kita eh, harus bisa missing linknya itu adalah kita melupakan personal branding. Ini sangat penting karena eh, ya perusahaan itu ya artinya dia bisa memilih dan memilah tentang kita ya. Jangan sampai kita
melamar ya mungkin ya barangkali ya sesuganan ada milik gitu ya kalau bahasa Sundanya itu. Tetapi dalam hal ini teman-teman yang perlu diingat bahwa kita ini harus mulai bisa dari sekarang ya ketika kita ingin sukses dalam bisnis kita harus bisa membangun tentang jati diri kita yaitu dengan personal branding ya. Jadi jati diri kita itu adalah bukan kita mengemis-mengemis ya kayak artinya kita ya seorang butuh pekerjaan tetapi dalam artian kita bisa dengan elegan untuk mengkomunikasikannya dengan penuh kualitas gitu ya. Jadi sehingga perusahaan pun eh, ya artinya kita menjadi seorang figur yang memang dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi personal branding yang baik ini dapat tadi membuka peluang kerja dan juga kita bisa membedakan. Jadi ketika dengan angkatan kerja yang ya artinya cukup banyak ini kita juga harus bisa membedakan diri kita ini dengan kompetitor kita ya. Jadi dalam dunia bisnis yang profesional ini memiliki personal branding yang unik ini suatu ya hal yang akan membantu seorang ini lebih menonjol dibandingkan angkatan kerja yang lain gitu ya. Nah, ini contoh tadi dalam bagaimana tokoh seorang Gary Vaynerchuk ini dikenal dengan gaya komunikasi yang langsung dan penuh energi sehingga orang banyak tertarik gitu ya. Ketika kita diwawancara misalkan, wah ini tentunya hebat sekali ya ketika kita bisa mendulang values dan memberikan values ini sehingga ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, ini sangat penting dan kita harus juga bisa mengenal siapa diri kita ya. Jadi ya tentunya kenapa sih harus kita belajar personal branding gitu ya teman-teman tadi untuk bagaimana kita membangun jati diri dengan mengkomunikasikan tentunya kita harus juga menguatkan kita dengan banyak literasi ya, banyak menulis. Nah, ini juga akan menyebabkan kita makin mudah dikenal orang ya. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu untuk juga misalkan mengupload tentang value-value tentang diri Anda atau mungkin Anda bisa memberikan materi-materi di YouTube ya, misalkan seperti yang saya lakukan ini terkait dengan personal branding gitu. Bagaimana juga ini bisa memberikan wawasan bagi audiens kita ya tentang bagaimana kita juga bisa menjawab dan memberikan solusi tentang permasalahan yang mereka sedang hadapi ya. Jadi personal branding ini dapat dengan mudah jadi untuk bisa mengkomunikasikan jadi eh, dengan benar ya terkait dengan perasaan dan gagasan yang jelas. Nah, ini yang paling mahal adalah gagasan dan gagasan ini tentunya sangat dibutuhkan di dunia kerja khususnya dan di dalam bisnis profesional gitu ya. Jadi singkatnya bahwa in fact ya pada kenyataannya bahwa personal branding ini adalah suatu citra ya kesan atau pendapat atau persepsi atau pemikiran yang muncul eh, dari benak pikiran orang lain menilai tentang diri kita ya. Nah, ini juga akan dikenal sebagai kita ini dikenal sebagai siapa dan memiliki kelebihan apa. Nah, ini kita dikenal apa dan memiliki kelebihan apa. Jadi who are you ya. Oke. Okay. Yes. Nah, ini personal branding, the brand called you ya. Jadi di sini bahwa brand dari tiap orang merupakan refleksi dari apa yang orang tersebut lakukan dan apa yang menjadi kepercayaan orang tersebut yang direalisasikan melalui apa yang dilakukan dan bagaimana orang itu melakukannya gitu ya. Uh, in the otherwise dengan adanya kontak yang berulang dengan orang lain, ya brand tersebut akan jadi lebih kuat dan terbentuk persepsi yang lain gitu ya. Dan ini memang bagaimana kita bisa merangsang kepanasaran dari audiens kita ya. Kita juga dalam bagaimana kita mengkomunikasikan ini agar mereka bisa nge-repeat terus tentang pesan-pesan yang kita tawarkan melalui pesan-pesan yang berkaitan dengan bisnis kita. Ini sangat penting ya, teman-teman semuanya. Dan um, hal ini juga kita bisa melihat bahwa uh,
kita lihat bahwa personal branding ini adalah bagaimana kita bisa menentukan ya mengatur ya mensteer persepsi orang lain terhadap diri ini gitu ya terhadap diri kita ya. Nah, sehingga dapat membantu untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita gitu ya sebagai yang mempunyai suatu tanggung jawab di dalam bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik gitu ya. Jadi eh, teman-teman semuanya sebelum membuat personal branding kita juga harus tahu apa saja komponen dari personal branding ini ya. Jadi kita harus bagaimana menentukan nilainya gitu ya, tujuannya dan kepribadian yang melekat di dalamnya ya sehingga bisa dikenal kepribadian kita ya di halayak audiens kita dengan benar dan baik gitu ya. Jadi tanpa unsur rekayasa, makanya teman-teman jangan sekali-kali ketika kita mengkomunikasikan personal branding ini merupakan atribut orang lain gitu ya. Jadi kita harus menggunakan atribut atau artinya kelebihan-kelebihan atau value yang Allah karuniakan kepada diri kita ya terkait dengan tujuan hidup kita misalkan ya nilai hidup kita ya tentang kepribadian kita dan juga kemampuan diri kita ya ini sangat penting ya untuk senantiasa kita pegang teguh gitu ya teman-teman untuk bagaimana kita bisa membangun orang lain supaya paham terhadap apa yang kita komunikasikan. Tentunya eh, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan terkait dengan skill kita, ya, ciri khas kita, ya, tentunya perilaku kita, tujuan kita, ya, fokus kita kemana gitu ya, dan tentunya bagaimana kita bisa dikenal dengan tadi networknya gitu ya, keunikannya ya penampilan kita dan sudut pandang kita gitu ya. Nah, teman-teman semua ini sangat penting tentunya untuk bagaimana kita bisa dikenal lebih baik apa di masyarakat kita ya. Nah, ini fungsi dari personal branding kembali kita ulas bahwa ini untuk mengontrol cara pandang dan persepsi orang lain terhadap diri seseorang. Ya, tentunya mungkin persepsi itu dibangun dengan bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengontrol komunikasi kita secara baik dan benar berdasarkan interest-interest dari yang muncul dari atau motivasi yang muncul dari audiens kita sehingga kita juga dalam mengkomunikasikannya itu harus fokus kepada audiens yang mana gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa personal branding ini memang menjadi lebih penting dan signifikan pengaruhnya dibandingkan dengan merek atau perusahaan atau corporate brand. Jadi hal ini karena memang pada dasarnya based on hal ini gitu ya, kita lebih mudah mempercayai individu gitu kan, secara psikologis tentunya dibandingkan dengan perusahaan gitu ya. Dan kita akan memiliki untuk berhubungan atau berbisnis dengan seseorang yang membuat kita nyaman gitu kan ya. Jadi tentunya teman-teman semuanya di setiap perusahaan ada logo-logo tertentu yang ya tentunya di Alfamart contohnya gitu kan kita atau di Alfamidi ya ada suatu figur-figur yang menjadi ciri khas eh, ya ya ada semacam apa ya lambang-lambang yang terkait dengan Alfamidi apa bedanya dengan Alfamart gitu kan. Nah, ini eh, tentunya menjadi edukasi juga tersendiri ya bagi audiens atau customer mereka gitu ya. Jadi di mana mungkin customer oh kalau berkunjung ke Alfamidi ya oh, di sana ada apa namanya sayur-sayuran gitu kan daripada kita jauh-jauh misalkan untuk belanja. Nah, ini untuk hal ini mungkin ketermudahan keterjangkauan gitu ya. Nah, ini juga teman-teman semuanya terkait dengan teknologi gitu kan, terus Facebook juga ya, siapa pemilik Facebook dan juga hal lain yang terkait dengan teknologi juga seringkali dikaitkan dengan personal branding gitu teman-teman ya. Oke, jadi brand dari tiap orang ini merupakan refleksi dari apa yang orang tersebut lakukan dan apa yang menjadi kepercayaan orang tersebut direlasikan melalui apa yang dilakukan dan bagaimana orang itu melakukannya gitu ya. Nah, tentunya teman-teman semuanya misalkan sebagai warga negara yang baik gitu ya, kita harus senantiasa menjadi suatu sosok yang produktif misalkan ya
Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi belajar personal branding ini tentunya sangat 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 penting sekali untuk bagaimana juga kita bisa menginspirasi orang lain, tentunya dalam hal-hal kebaikan ya. Nah, teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, ini bagaimana juga terkait dengan konsep personal branding ini, tentunya ya eh, ada beberapa komponen yang bisa mempengaruhi kualitas atau kekuatan dari personal branding kita ya. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun leadership atau kepemimpinan ya. Kita fokus atau kuat di mana gitu ya teman-teman semuanya. Dan tentunya apa kita harus mempunyai suatu kepribadian yang teguh gitu ya. Dan kita bisa ada perbedaan dengan orang lain terkait dengan kelebihan kita dan penampakan kita ini seperti apa gitu ya. Ada kesatuan, ada keteguhan ya, ada maksud baik. Ini harus bisa kita komunikasikan pula dengan baik kepada customer kita ya, dan spesifikasi yang lainnya gitu ya. Oke, oke, mudah-mudahan ini jelas ya. Nah ini juga kita contoh personal branding terkait dengan spesialisasi ya, the law of specialization gitu ya. Nah ini juga apa namanya terkait dengan yang tengah ini Lionel Messi gitu ya. Ini pengacara yang eh, ya cukup ya dengan glamornya gitu ya. Jadi sebagai seorang pengacara bisa menjadi kaya. Nah ini juga yang orkestra ya, eh, Mas Adi gitu ya. Ini perenang Amerika yang apa namanya eh, yang peraih medali emas terbanyak ini main badminton kita ya, Mas Ginting. Dan ini juga ada apa namanya Federer gitu ya, ada juga yang dari Spanyol dan juga Djokovic ya. Nah ini dia memberikan contoh terkait dengan the law of specialization gitu ya. Nah, ini eh, ya terkait dengan ini juga Pak Alen Budi Kusuma yang sekarang menjadi suami dari Susi Susanti ya. Dan ini juga Rudi Hartono dan dia peraih terbanyak All England gitu ya selama kalau tidak salah 8 kali gitu ya sampai ini. Nah ini juga bisa menjadi. Nah ini teman-teman semuanya Oprah Winfrey gitu ya. Eh, dan ini penemu apa? Bukan penemu, CEO, pernah dulu CEO Apple ya. Ini ada Albert Einstein, ada Muhammad Ali ya. Oke, ada eh, Pak Dirman, Pak Harto, dan ini juga tokoh perjuangan kita ya, Wali Al-Fatah yang di situ dia eh, inspirasi tentang kesatuan umat Islam gitu ya. Nah ini juga contoh ya, ini tiap orang tentunya harus bisa mempunyai kekhasan gitu ya. Nah, ini banyak sekali kaitannya dengan profesi sebagai pengacara ini banyak sekali ya. Ini, dan juga sebagai eh, ya di dalam dunia tenis juga ya olahraga ada the big three ya, dan di bidang pengusaha juga ya kayak Bob Sadino ya gitu, dan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Nah ini juga kaitannya dengan pemimpin ya, ada pemimpin tentunya di Indonesia juga ya, dan sekarang diganti oleh Pak Prabowo dan dia mempunyai contoh perbedaan secara leadership yang memimpin kita ya. Eh, jadi ini tentunya teman-teman semuanya perlu apa namanya kita tahu terkait dengan the law of distinctiveness gitu ya. Oke. Selanjutnya ini terkait dengan penampakan ya, the law of visibility. Jadi Maero ini dianugerahkan dulu mungkin pemegang kelapa taru yang berjasa dengan
berjasa dengan apa namanya lingkungan hidup gitu ya pada zaman Orde Baru dulu. Dia Maeroh ini tokoh dari Tasikmalaya ya, khususnya dari Kabupaten Tasikmalaya, sempat viral pada waktu itu dengan menangi kelapa taru pada tahun 1988, yang sanggup menggarap perbukitan yang cukup alot gitu ya, untuk membuat saluran parit sepanjang 5 kilometer oleh sendiri itu ya. Yang menjadi salurnya sehingga di situ mau jadi inspirasi ya. Jadi teman-teman, yang paling penting hidup ini adalah bagaimana kita bisa memulai dan bagaimana kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga di sini juga orang lain akan mengenal kita dengan lebih baik gitu ya teman-teman. Nah ini perlu di apa eh, kaitannya dengan contoh kesatuan, law of unity ya. Jadi dia apa namanya dekat dengan audiens gitu ya. Kayak misalkan almarhum Allahumma yarham Bapak Z.A. Maulani ya pernah dulu melakukan tablik akbar ke Kota Tasikmalaya ya, dengan membahas terkait dengan hegemoni Amerika Serikat gitu ya. Dan dia dikenal dengan hidup bersahaja, sederhana ya. Tapi di balik itu beliau nulis beberapa pengalamannya melalui buku ya, dan ini jadi sosok contoh the law of unity. Jadi dia apa dikenal di masyarakat sebagai seorang tokoh yang cukup memberikan kesan tersendiri ya. Nah ini juga ada the law of persistence. Jadi perjalanan, mungkin Anda bisa mengenal mantan Menteri Kesehatan eh, Ibu Siti Fadilah ya. Dan dia apa namanya menjadi inspirator terkait dengan, meskipun banyak mungkin orang yang tidak suka beliau karena dengan pernyataan-pernyataan yang dalam tanda kutip eh, ya cukup mengganggu, eh, maksudnya ya tentunya terkait dengan pandemi ya, yang tentunya bisa diantisipasi ya, ya sebagaimana mungkin juga teman-teman mengenal Ibu Siti Fadila ini dengan beberapa program-programnya yang eh, ya eh, tentunya dari perjalanannya ya pernah terseret beberapa kasus gitu ya, tetapi dia dengan teguh juga membangun suatu kenangan yang tidak mudah dilupakan gitu ya. Jadi ini menteri ini eh, juga membangun rumah sakit, eh, menjadi panitia, salah satu panitia untuk membangun rumah sakit Gaza gitu ya di Palestina gitu ya. Dan eh, sekarang rumah sakitnya sudah ya rusak banyak gitu ya, dan rencananya akan eh, membangun kembali eh, melalui Maimuna Center yang diprakarsai oleh eh, apa atas nama bangsa Indonesia gitu ya, melalui eh, NGO Aqsa Working Group yang akan kembali eh, Maimuna Center ya, melalui Maimuna Center juga akan eh, membangun eh, rumah sakit ibu dan anak di Gaza gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang tidak mudah dilupakan, dan juga di sini ada the law of goodwill gitu, contoh maksud baik. Jadi balik segala kontroversi dari Nelson Mandela, dia berkata bahwa warisan Mandela memang hebat, namun dia gagal karena memang tidak mendorong warga kulit hitam atau lebih keras untuk bebas dari penindasan kulit putih. Jadi ada semacam apa namanya kata mutiara lah dari Nelson Mandela ini. Dia berujar bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan, eh, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia gitu ya. Tentunya kami mendorong bahwa untuk bagaimana
kita membangun suatu personal branding, kita harus banyak membaca, banyak menulis, upload gitu ya. Dan tentunya teman-teman semuanya dalam etika kita di media sosial, jangan sekali-kali Anda mengupload sesuatu dalam kondisi marah gitu ya. Ini juga akan menyebabkan resistensi follower Anda akan unfollow Anda gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika kita berinteraksi di media sosial, tentunya teman-teman jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti atau menyinggung orang lain gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini sangat penting kita juga melakukan etika di dalam bagaimana kita menerapkan ilmu dari personal branding gitu ya. Tentunya tentunya the last but not least, faktor yang mempengaruhi personal branding ini kita harus kuat passion kita, harus kuat integritas kita, dan harus lebih kuat keahlian atau kualitas dari keahlian kita lebih terfokus gitu ya teman-teman. Dan ini menjadi suatu ciri khas kita, keunggulan kita dari yang lain. Jadi eh, elemen-elemen yang terintegrasi pada personal branding ini tentunya ada relationship, ada janji ya promise, ya, oke, dan tentang diri kita gitu ya, oke. Eh, jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa membangun personal branding yang baik? Pertama adalah autentik ya, yang kedua adalah unique ya, yang ketiga adalah be yourself ya, yang keempat adalah persevering ya, tekun, yang selanjutnya adalah patient, konsistensi, extraordinary, harus luar biasa kita ya, kayak tadi apa Maeroh luar biasa, seorang wanita membangun suatu saluran air sepanjang 5 kilometer dilakukan sendiri ya. Sebetulnya ada lagi tokoh dari Tasikmalaya, yaitu Abah Ajat dulu ya, dia juga hampir serupa mendapatkan kapal tarung ya. Tasikmalaya cukup luar biasa ya, di samping kita menghasilkan bibit-bibit badminton ya di cabang olahraga badminton seperti Susi Susanti ya, yang pernah menjuarai Olimpiade, dan juga kita juga ada tokoh nasional yang cukup ya kayak apa Insinyur Haji Juanda yang Tasikmalaya itu, dia apa eh, membuat suatu prestasi yang cukup luar biasa. Jadi orang-orang Tasik itu ternyata teman-teman cukup luar biasa sekali untuk bagaimana kita eh, apa berperan dalam kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, juga harus interesting, menarik ya. Selanjutnya kembali kepada ini ya, modal membangun personal branding, interesting, confidence gitu ya, oke, okay. Responsible ya, oke, okay. Dan helpful, bermanfaat, dan deliver, tentunya disampaikan. Hal yang bermanfaat tentunya harus disampaikan, teman-teman. Kembali agar kita tidak mudah dilupakan oleh audiens kita. Kita ingat ini ya, hukum the law ini. Oke, okay. Oke. Okay. Ke sebelah ini ya, the law of personal branding. Kita harus bisa membangun perbedaan ya, ya terkait dengan kepribadian kita ya. Oke. Okay. Nah ini nature kita, perilaku kita, tujuan kita, fokus kita, network kita, keunikan, penampilan ya. Dan ini yang apa tentunya ada spesialisasi tentang personal branding. Yang pertama adalah law of leadership. Dia leadership itu keunggulan di dalam misalkan cabang olahraga gitu ya. Nah ini peraih 9 sekali Olimpiade, udah 9 gitu ya. Ini siapa ya, perenang dari Amerika ya. Oke. Okay. Nah dia seperti Rudi Hartono terus 8 ya. Jadi the law of leadership. Jadi kita ini unggul di mana gitu ya. Ini akan sulit untuk bisa dilupakan ya. The law of leadership, terus the law of personality ya. Personality yang ya Oprah Winfrey, terus Muhammad Ali ya. Uh, Bapak almarhum Presiden Soeharto yang dikenal
dengan senyumnya gitu ya. Saya ingat waktu eh, apa ya yang dia buka konsultan hukum ya di Tasikmalaya, waktu dia sedang Bapak Soeharto sedang melewati ya di Istana Merdeka, dia eh, menyapa ya, membuka ini hanya sekedar untuk senyum gitu kepada orang yang lewat ya. Nah ini hal yang tidak mungkin, maksudnya eh, ya untuk dengan mudahnya dilupakan gitu ya. Nah ini juga mungkin ada juga apa namanya wartawan yang cukup gigih perjuangkan kebenaran. Ya tentunya ada juga sosok Wali Al-Fatah ya, dan dengan kegigihannya dia bisa memberikan inspirasi tentang bagaimana kesatuan umat Islam ini gitu ya. Dan kepada ini juga Bapak almarhum Pak Sudirman, dia dengan meskipun ya kesehatannya kurang prima ya, karena memang dia ada gangguan paru-paru pada waktu itu, tapi dia dengan sukses bisa mengapa ya mendesain perang gerilya melawan penjajah ya gitu ya. Kalau kita ingat ini Einstein ini ya tentunya kita ingat dengan rumus E sama dengan M dikali C kuadrat gitu ya. Nah ini kita kenal orang-orang ini tentunya berdasarkan kepribadiannya gitu ya. The law of personality ya. Terus the law of distinctiveness, jadi ada the law of perbedaan ya. Jadi kalau di sini ya bisa kita lihat ya seorang atlet, terus juga seorang pemimpin negara, ya seorang pengacara tentunya mempunyai meskipun satu profesi tetapi berbeda gitu ya teman-teman ya. Ya oke oke, ini the law of ini dan the law of visibility. Oh masa sih Mbak Eroh bisa bangun parit yang cukup panjang, wah, oh amazing gitu ya. The law of visibility ya. Jadi penampakannya the law of unity ya, dia lebih kepada kemasyarakatannya, lebih ya misalkan sosok dari Z.A. Maulani gitu ya. Dan keteguhan meskipun ya artinya ada beberapa orang yang tidak suka sehingga dia diseret ke apa namanya eh, sesuatu dalam eh, hal yang tidak benar gitu ya, difitnah, tetapi beliau tetap teguh untuk mempertahankan kebenaran, pertahankan loyalitasnya untuk bagaimana tetap dia eh, konsisten juga di dalam eh, membangun hubungan baik, membangun eh, hubungan baik untuk bagaimana negeri ini tetap apa namanya eh, ya dari segi kesehatan mungkin dia memiliki apa ya ya semacam keteguhan yang cukup kuat untuk bagaimana bisa menggagalkan rekayasa-rekayasa yang tentunya berdampak bisnis gitu ya, ya terkait dengan mungkin dulu akan digebiarkan apa flu burung ya seperti itu. Tapi alhamdulillah melalui negosiasi yang baik sekali di PBB waktu itu ya, sehingga kita ya bisa lepas dari apa namanya dampak buruk flu burung misalkan gitu ya. Nah dan juga dia dikenal juga dengan eh, kontribusinya, keteguhannya untuk terus membantu warga Gaza ya, dengan membangun rumah sakit yang juga diprakarsai tokoh-tokoh Islam ya, masyarakat Indonesia ya, yang cukup apa namanya eh, konsisten untuk teguh melaksanakan. Nah ini juga maksud baik juga harus kita komunikasikan dengan audiens kita ya. Ini sangat penting untuk bagaimana kita juga tidak mudah dilupakan gitu ya. Gajah mati meninggalkan belang gitu ya. Harimau mati meninggalkan gading. Oh, bukan itu ya.
gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan elang. Artinya dalam hidup kita kita harus mempunyai kesan positif eh, bagi apa orang lain yang hidup setelah kita. Nah, setelah itu tentunya kita sangat penting untuk bisa mempelajari personal branding ini, teman-teman. Tentunya didukung dengan literasi yang kuat, dengan tulisan yang kuat, dan komunikasi yang kuat dengan audiens kita, ya. Yang paling penting adalah konsistensi, ya. Tetap semangat. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kembali mungkin Anda juga nanti bisa lihat videonya dan juga PowerPoint-nya di LMS. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah saum 1446 Hijriah. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika teman-teman belajar pun ya dilipat gandakan pahalanya, karena ini bertepatan ya dengan bulan Ramadan. Wa'afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.